Di hari pernikahanku, aku berdiri di samping seorang janda bule kaya, dan semua mata menatapku dengan tatapan sinis. TKI matre, bisik mereka. Menikah demi harta. Aku tersenyum, menahan semua tuduhan itu, sampai malam tiba. Di balik pintu suite hotel, Clara istriku menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Rian," katanya pelan, "aku menikahimu. Bukan karena cinta, tapi karena aku butuh seseorang yang bisa menyelamatkan keluargaku." Dan di detik itu, semua tuduhan orang runtuh begitu saja. Namaku Rian, usia 29 tahun. Sudah 3 tahun aku bekerja di kota kecil bernama Colmar, Prancis, sebagai TKI di Indonesia. Aku tak punya cukup modal untuk membangun hidup yang layak, jadi aku ambil risiko berangkat ke luar negeri lewat jalur resmi. Di sini, aku bekerja sebagai barista di sebuah kafe milik pasangan lansia yang ramah Monsieur dan Madame Lauren. Pagi-pagi biasanya kota ini tenang, jalanan berbatu basah oleh embun, bau roti panggang dari boulangerie di ujung jalan melayang lewat jendela kafe. Rutinitasku sederhana, membuka kafe, memanaskan mesin espresso, menata meja, lalu menyapa pelanggan tetap yang sudah hafal pesanannya. Hari itu, awal musim semi, aku sedang membersihkan meja di pojok kafe ketika pintu berdering. Angin dingin masuk, bersamaan dengan seorang wanita bule berambut pirang yang baru pertama kali kulihat. Ia mengenakan mantel putih tebal, kacamata hitam besar, dan sepatu boots hitam mengkilap. Cara jalannya mantap, seperti seseorang yang terbiasa memimpin. Dia memilih duduk di sudut dekat jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong. Aku menghampiri, mencatat pesanannya. Latte, extra foam. Suaranya tenang, beraksen khas Prancis, tapi dengan artikulasi yang jelas mungkin karena terbiasa berbicara dengan orang asing. Saat aku mengantarkan kopinya, dia menatapku sebentar. Senyumnya tipis, hampir tidak terlihat. "Merci," katanya pelan, lalu kembali menatap keluar jendela. Aku tidak terlalu ambil pusing. Pelanggan baru datang dan pergi setiap minggu, tapi ada sesuatu di matanya, seolah ia membawa cerita yang berat. Hari-hari berikutnya, wanita itu mulai sering datang, selalu duduk di meja yang sama, memesan menu yang sama. Kadang ia sibuk mengetik di laptop, kadang hanya menulis di buku catatan kulit yang warnanya sudah pudar. Aku mulai memberanikan diri menyapa lebih dulu. "Selalu latte ya?" tanyaku suatu pagi. Dia mengangguk. "Yes, you remember." Aku tersenyum. "It's my job." Dia menatapku sebentar lalu berkata, "I'm Clara." Aku menyebut namaku, dan entah kenapa, senyumnya kali ini lebih tulus. Sejak hari itu, setiap kali ia datang, kami selalu bertukar sedikit obrolan tentang cuaca, makanan Indonesia, bahkan tentang turis yang memadati kota saat musim liburan. Suatu sore, kafe sedang sepi. Clara datang seperti biasa, tapi kali ini dia duduk di kursi bar, tepat di depanku. "So Ryan, how long have you been here?" tanya. "Almost 3 years," jawabku sambil mengaduk espresso. "Do you like it here?" Aku mengangkat bahu. "It's peaceful. I earn enough to live, that's good for me." Dia mengangguk pelan, lalu dengan nada yang sedikit berubah, ia berkata, "I own a small hotel here, and some other properties." Aku hanya mengangguk, tidak ingin terlihat terkesima, tapi dalam hati, aku mulai paham gaya berpakaiannya, cara dia berbicara, aura percaya dirinya, semua itu masuk akal. Seiring waktu, Clara tak lagi sekadar pelanggan. Kami mulai bertemu di luar kafe. Kadang ia mengajakku makan malam di restorannya, sendiri. Kadang kami hanya berjalan keliling kota, berbicara tentang hal-hal sepele. Aku tahu dia janda. Suaminya meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan mobil di Swiss. Ia bercerita tentang kesulitannya, mengurus bisnis sendirian, tentang tekanan dari keluarganya, dan tentang rasa sepi yang tak pernah benar-benar hilang. Namun, aku juga mulai mendengar bisik-bisik dari rekan kerja, dari tetangga kontrakan. "Rian dekat sama janda kaya tuh," kata mereka dengan nada bercanda tapi menusuk. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu sekadar gosip iseng. Aku tidak tahu. Hari-hari biasa di kafe itu perlahan mengarah ke sesuatu yang akan mengubah hidupku. Sesuatu yang akan membuatku jadi bahan gunjingan bukan hanya di lingkunganku, tapi juga di kalangan orang-orang Clara. Dan itu semua dimulai dari secangkir latte di meja sudut dekat jendela. Musim semi mulai berganti ke awal musim panas. Di Colmar, itu berarti turis semakin banyak. Bunga-bunga di balkon rumah mulai bermekaran, dan kafe tempatku bekerja semakin ramai. Tapi di tengah wajah-wajah baru yang datang dan pergi, ada satu pelanggan yang selalu terasa berbeda. Clara. Semakin sering ia datang, semakin cair obrolan kami. Kalau dulu hanya sekadar basi-basi soal cuaca atau minuman,
Sekarang topiknya bisa meluas ke hal-hal pribadi. Kadang dia bercerita tentang masa kecilnya di pinggiran Jenewa, kadang tentang liburan masa mudanya di Italia. Aku sendiri mulai membagi sedikit cerita tentang hidup di kampung halaman, tentang ibu yang menunggu kabar di Indonesia, dan mimpi sederhana untuk suatu hari bisa membangun rumah kecil di sana. Suatu sore, Clara datang mengenakan gaun biru sederhana, tanpa kacamata hitam seperti biasanya. Rambut pirangnya dibiarkan tergerai, dan wajahnya terlihat lebih santai. Dia duduk di kursi bar di depanku. "Ryan, have you ever thought of doing something else other than working here?" Tanyanya sambil mengaduk pelan cappuccino yang baru saja kuletakkan di depannya. Aku tersenyum. "Of course, but dreams are expensive. And for now, this job is enough for me." Clara menatapku cukup lama sebelum berkata, "You're different from the people I usually meet." Aku tertawa kecil. "I hope that's a good thing." "It is," jawabnya sambil tersenyum tipis. Hubungan kami makin dekat, tapi bukan berarti semua orang senang melihatnya. Beberapa rekan kerjaku mulai melempar komentar setengah bercanda yang terasa menusuk. Ryan, sering makan malam sama Madam Hotel ya?" goda Pierre, salah satu barista. Aku hanya tersenyum, mencoba tidak terpancing. "Tapi hati-hati bro, timpal yang lain. Bule-bule kayak gitu. Ponyak, bahkan tetanggaku di kontrakan ikut-ikutan. Wah, kalau beneran jadian sama dia, kamu bisa pindah dari sini tuh. Nggak perlu lagi ngantor pagi-pagi." Aku mengangguk sambil tertawa hambar, meski di dalam hati mulai terganggu. Aku takut gosip ini sampai ke telinga Clara. Namun, Clara seolah tidak peduli dengan komentar orang. Justru dia semakin terbuka padaku. Pernah suatu kali, ia mengajakku berkeliling ke hotelnya yang terletak di tepi kanal. Hotel itu indah, dengan dinding batu tua yang dilapisi tanaman merambat. Interiornya hangat dan elegan. "This place, it's beautiful," kataku jujur saat melihat lobi dengan lampu gantung besar yang memantulkan cahaya ke marmer mengkilap. "It was my husband's dream," ucap Clara pelan. "After he passed away, I tried to keep it alive, but it's not easy." Aku melihat raut lelah di wajahnya. Saat itu, aku sadar bahwa di balik penampilan glamornya, Clara memikul beban besar sendirian. Mungkin itulah yang membuatnya nyaman bercerita padaku. Aku tidak memandangnya sebagai pemilik hotel, tapi sebagai manusia biasa yang kadang juga rapuh. Suatu malam, Clara mengajakku makan di restoran kecil milik sahabatnya. Kami duduk di meja. Luar, diterangi lampu jalan dan lilin. Suasana tenang, hanya suara riak air kanal yang terdengar. "Ryan," katanya, "tiba-tiba, do you believe people can meet for a reason?" Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. "Yes, I think so. That is me too." Kalimat itu singkat, tapi entah kenapa, membuat dadaku hangat. Ada sesuatu di cara dia menatapku malam itu yang berbeda. Seperti ada rencana atau perasaan yang ia simpan, tapi belum siap diungkapkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa melihat Clara di berbagai suasana. Tertawa lepas saat kami berjalan di pasar pagi, serius saat mengurus tamu hotel, dan hening saat duduk sendirian di kafe sambil menatap keluar jendela. Tanpa kusadari, batas antara pelanggan dan teman perlahan mengabur, dan aku mulai merasa nyaman di antara dua dunia itu. Yang belum aku tahu, semua ini adalah langkah awal menuju badai gosip yang lebih besar. Gosip yang akan mengguncang hidupku dan membuatku mempertanyakan siapa yang benar-benar ada di pihakku. Hari itu, kafe sedang sepi. Hujan tipis turun sejak pagi, membuat jalanan kota tampak seperti lukisan batu-batu basah memantulkan lampu-lampu toko. Dan aroma kopi hangat bercampur dengan udara dingin. Clara mengirim pesan singkat, "Dinner tonight, my place." Aku mengiyakan. Biasanya kalau dia mengajakku makan malam, itu berarti ia sedang ingin bercerita atau sekadar menghabiskan waktu santai. Tapi malam itu, suasananya berbeda. Hotel Clara tampak lengang saat aku tiba. Lobi hanya diterangi lampu gantung besar dan lilin-lilin di meja resepsionis. Seorang staf membawaku ke ruang makan pribadi di lantai 2. Meja bundar di tengah ruangan sudah tertata rapi. Taplak putih, 2 piring porselen, 2 jealous anger, dan di tengahnya vas bunga lili yang wangi. Clara muncul dari balik pintu, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Rambutnya tergerai, matanya bercahaya di bawah temaram lampu. "Glad you came," katanya sambil tersenyum. Kami makan sambil berbincang ringan tentang cuaca, tamu hotel, bahkan sedikit bercanda soal turis yang salah memesan menu. Semuanya terasa normal, sampai Clara meletakkan garpu dan menatapku dengan serius. "Ryan," katanya, nadanya lebih dalam dari biasanya. "There's something I want to ask you." Aku mengangguk, menunggu. Dia menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah
kotak kecil berwarna biru dari saku gaunnya. Kotak itu ia letakkan di meja, tepat di antara kami. Will you marry me? Aku terdiam, rasanya seperti waktu berhenti. Aku menatap kotak itu, lalu menatap matanya. Clara, ini serius? Tanyaku pelan. Yes, jawabnya tanpa ragu. I want you to be my husband. Jantungku berdetak kencang. Bukannya aku tak pernah memikirkan Clara lebih dari sekadar teman. Tapi menikah secepat ini, kenapa aku? Tanyaku akhirnya. Dia menatapku lama. Because I trust you more than anyone else right now. Aku membuka mulut untuk bertanya lebih lanjut, tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Aku tahu Clara punya banyak teman kaya, punya jaringan luas di dunia bisnis, bahkan keluarga yang bisa menjadi penopangnya. Tapi dari semua orang itu, kenapa dia memilih aku? Seorang TKI biasa yang gajinya bahkan tak cukup untuk makan di restoran seperti ini setiap hari. Akhirnya aku hanya berkata, Clara, ini terlalu cepat. Dia tersenyum tipis. Sometimes the right decision doesn't need too much time. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang kukira. Aku tidak tahu siapa yang membocorkan. Tapi dalam seminggu, gosip sudah beredar di kafe, di kontrakan, bahkan di pasar tempat aku biasa belanja. Rian ketiban rezeki nomplok, nikah sama pemilik hotel. Waduh, cepet amat ya. Pasti matre. Kalau udah nikah, jangan lupa bawa kami jalan-jalan ke hotelnya. Awalnya aku hanya menanggapi dengan senyum hambar. Tapi lama-lama, komentar itu menusuk. Bahkan beberapa teman menjauh, mungkin karena iri. Mungkin karena menganggap aku bukan lagi bagian dari mereka. Clara tahu soal gosip itu. Suatu sore, dia menghampiriku di kafe, duduk di kursi bar sambil berkata pelan, People will talk, Rian. No matter what we do. Aku menatapnya. I know, but it still hurts. Dia mengangguk. Then let's make them talk about something else. Let's make our wedding unforgettable. Di matanya ada keyakinan yang sulit dijelaskan. Keyakinan yang membuatku merasa, meskipun aku belum sepenuhnya mengerti alasannya, aku ingin percaya. Aku ingin berjalan bersamanya, walau itu berarti melawan ombak gosip yang makin besar. Aku tidak tahu, di balik semua ini, Clara menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Dan rahasia itu baru akan terungkap pada malam pernikahan kami. Sejak Clara melamarku, hidupku berubah seperti roller coaster. Satu sisi, aku merasa beruntung punya seseorang seperti dia, dewasa, mandiri, dan penuh keyakinan. Tapi di sisi lain, setiap langkah yang kuambil terasa diikuti mata-mata yang menghakimi. Persiapan pernikahan dimulai seminggu setelah aku mengiyakan lamarannya. Clara ingin acaranya elegan namun intim, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman pilihan. Dia mempekerjakan wedding planner terkenal, menyewa ballroom hotel bintang 5 miliknya sendiri, dan bahkan memesan gaun dari desainer Paris. Tugasku sederhana, memilih jas, menyiapkan dokumen, dan bertahan dari bisik-bisik orang di kafe tempatku bekerja. Biar rekan kerjaku menyapa sambil tersenyum setengah mengejek. Wah Rian, jas pengantin udah jadi belum? Jangan lupa latihan senyum pas foto. Biar nggak kelihatan tegang pas jadi mempale miliarder. Aku hanya tertawa hambar santai Pia. Tapi dia lanjut, serius deh, kamu takut dibilang matre. Semua orang ngomongin itu loh. Komentar seperti itu bukan cuma datang dari rekan kerja. Bahkan beberapa kenalanku di komunitas pekerja migran ikut-ikutan. Kalau udah nikah sama dia, jangan lupa kirim foto ke kampung, biar orang tahu kamu sukses, kata mereka sambil tertawa. Tapi di balik tawa itu, aku bisa merasakan nada iri yang kental. Puncaknya terjadi saat aku bertemu dengan keluarga Clara. Kami makan malam di sebuah restoran Prancis klasik. Di meja itu ada kakak laki-laki Clara, Julian, yang sejak awal tatapannya sudah membuatku tidak nyaman. Jadi kamu, Rian, katanya sambil mengaduk anggur di gelasnya. Seorang barista dari Indonesia ya? Aku mengangguk. Ya, saya bekerja di kafe kecil di Colmar. Dia tersenyum tipis, tapi matanya tajam, menarik. Clara, biasanya kamu suka pria yang setara. Aku menoleh ke Clara. Dia menatap kakaknya dengan dingin. Julian, this is not your business. Tentu saja ini urusanku, balas Julian. Kamu akan menikah dengan orang ini, membawa dia ke keluarga kita, ke bisnis kita. Aku hanya ingin memastikan dia tidak punya niat lain. Aku menahan napas. Kalau maksud Anda uang, saya tidak tertarik. Saya menikahi Clara, bukan rekeningnya. Julian tertawa kecil. Kita lihat saja. Setelah makan malam itu, Clara memegang tanganku saat kami berjalan keluar. I'm sorry about my brother. Aku menggeleng. It's okay. I understand why he's worried. Clara menatapku serius. I trust you, Rian. That's why I chose you. Don't let their words get to you. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Setiap kali aku melihat cermin, aku bertanya-tanya, apakah semua ini terlihat seperti aku benar-benar mencintainya, atau hanya seperti aku sedang menumpang kemewahan hidupnya. Hari-hari berlalu cepat. Seminggu sebelum pernikahan, Clara mengajakku melihat ballroom yang sedang disiapkan. Lampu kristal menggantung megah, meja-meja bundar ditata rapi, dan di ujung ruangan, ada panggung kecil untuk band A Beautiful Place for a Beautiful Day, kata Clara sambil tersenyum. Aku tersenyum membalas. Tapi di dalam hati aku tahu hari itu akan penuh ujian. Bukan hanya ujian cinta kami, tapi juga ujian terhadap semua tuduhan yang selama ini menempel padaku. Aku belum tahu, di balik semua persiapan ini, Clara sedang menyembunyikan satu rencana besar. Rencana yang hanya akan ia ungkap di malam pernikahan dan yang akan mengubah pandangan semua orang terhadap kami. Hari itu akhirnya datang. Matahari bersinar cerah di atas Kolmar, seolah ingin memberkati setiap momen. Dari pagi, aku sudah berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam yang pas di badan, dasi abu-abu, dan sepatu mengkilap yang bahkan belum pernah kugunakan sekalipun. Di luar hotel, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjejer di depan, sementara karpet merah terbentang hingga pintu masuk. Aku bisa mendengar musik klasik mengalun lembut dari ballroom yang sudah didekorasi dengan bunga lili putih pilihan favorit Clara. Begitu aku masuk, semua mata seolah langsung tertuju padaku. Beberapa tersenyum ramah, tapi sebagian lagi tidak bisa menyembunyikan tatapan sinisnya. Bisik-bisik itu kembali terdengar. Itu dia, pengantin pria cuma TKI ya? Wah, jackpot banget tuh. Dari barista jadi suami pemilik hotel. Berapa lama sebelum dia mulai mengelola rekening banknya? Aku menarik napas panjang, mencoba fokus. Tapi kata-kata itu seperti duri kecil yang menancap satu persatu di hatiku. Upacara dimulai. Aku berdiri di altar, menunggu Clara yang akan berjalan masuk. Musik berubah, dan semua kepala menoleh ke pintu. Clara muncul, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, dengan veil tipis yang menjuntai sampai lantai. Ia melangkah pelan, ditemani Julian, kakaknya, yang masih menatapku dengan tatapan penuh penilaian. Ketika Clara sampai di depanku, ia tersenyum kecil. Senyum itu cukup untuk membuatku lupa sejenak semua bisik-bisik di sekitarku. Pendeta memimpin prosesi. Kami bertukar janji aku dengan suara mantap. Clara dengan mata yang sesekali berkilat menahan emosi. I take you, Clara, to be my wife. And I take you, Ryan, to be my husband. Tepuk tangan menggema saat cincin melingkar di jari kami. Sorot kamera berkilatan dari segala arah. Resepsi dimulai. Meja-meja dipenuhi makanan, anggur, dan obrolan yang terdengar riuh. Aku ramah kepada setiap tamu yang datang menyapa, meski beberapa ucapannya tajam. Selamat ya Ryan, semoga betah hidup di level ini, atau nanti pulang kampung jadi jutawan. Wah, hebat ya, nikahnya langsung upgrade kelas hidup. Aku tersenyum hambar, menjawab singkat. Di sisi lain ruangan, aku melihat Clara berbicara dengan sekelompok keluarga besarnya. Dari jauh, aku bisa melihat gestur tangan mereka yang tegas, jelas sedang membicarakan sesuatu yang serius. Di tengah musik dan cahaya lampu kristal, aku merasa seperti berada di dua dunia. Satu dunia adalah Clara, dengan tatapan penuh kepercayaan yang ia arahkan padaku. Dunia lainnya adalah kerumunan ini, penuh orang yang menilai dari kulit luar tanpa mau tahu isi hati. Saat pesta mendekati akhir, Clara menghampiriku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. "I'm fine." Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Malam ini, aku akan menjelaskan semuanya. Aku tidak tahu maksudnya, tapi dari nada suaranya, aku tahu bahwa malam ini bukan sekadar malam pernikahan biasa. Akan ada sesuatu yang terungkap, sesuatu yang mungkin akan membungkam semua suara sumbang itu, atau justru membuat mereka semakin keras." Pesta pernikahan akhirnya usai. Musik klasik berhenti mengalun. Tamu-tamu mulai pulang dengan membawa senyum entah tulus, entah sekadar formalitas. Clara dan aku dibawa oleh staf hotel ke suite paling mewah di lantai atas. Begitu pintu terbuka, aku terpesona. Ruangan itu luas, dengan jendela setinggi langit-langit yang memperlihatkan pemandangan kota malam. Lilin-lilin beraroma lavender menyala di sudut ruangan, dan di meja kecil, ada botol sampanye serta 2 gelas kristal. Tapi entah kenapa, suasananya terasa berat. Clara tidak terlihat seperti pengantin baru yang penuh tawa. Dia jendela berdiri membelakangi aku. Gaun pengantinnya masih melekat sempurna, tapi kedua tangannya menggenggam railing jendela dengan erat. Aku melangkah pelan mendekat. "Clara, kamu baik-baik saja?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya memandang jauh ke lampu-lampu kota. Baru setelah beberapa detik, ia berkata, "Ryan, ada hal yang harus kamu tahu, dan aku tidak mau menikahimu tanpa mengatakannya." Aku diam,
menunggu Clara menarik napas panjang. Aku menikahimu, bukan karena aku kesepian, dan bukan karena aku tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama. Kata-katanya menusuk, tapi tatapannya lembut. Aku menikahimu karena aku butuh seseorang yang bisa aku percaya untuk menyelamatkan keluargaku. Aku mengerutkan dahi. Menyelamatkan keluargamu. Dari apa? Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Bisnis keluargaku sedang dalam ancaman. Ada perusahaan besar yang ingin mengambil alih aset kami dengan memanfaatkan celah hukum warisan. Jika aku tetap single, sebagian kepemilikan hotel dan properti bisa dipaksa dijual untuk menutup hutang warisan yang sebenarnya jebakan mereka. Tapi, jika aku menikah dengan warga negara asing yang bukan bagian dari lingkaran bisnis, beberapa aset inti akan secara hukum terproteksi di bawah namaku dan suamiku. Aku terpaku. Jadi, semua ini, pernikahan ini, Clara mengangguk pelan. Awalnya, iya. Itu alasannya. Aku memilih kamu karena dari semua orang yang kutemui, kamu satu-satunya yang tidak pernah memandangku dari uangku. Kamu bahkan tidak pernah sekalipun meminta atau berharap lebih dariku. Suara Clara mulai bergetar. Aku tahu orang-orang menuduhmu matre, tapi sebenarnya, akulah yang membutuhkanmu. Kata-katanya seperti menghapus semua tuduhan yang menempel padaku selama ini. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna semuanya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku akhirnya. Dia tersenyum sedih, karena aku takut. Takut kamu akan menolak jika tahu kamu akan terseret dalam masalah hukum dan keluarga. Takut kamu akan pergi sebelum aku sempat mengenalmu lebih. Dalam aku mengambil tangannya, merasai dinginnya jemari yang sedikit gemetar. Clara, aku tidak tahu harus bilang apa, tapi terima kasih sudah percaya sama aku. Kalau ini caramu melindungi keluargamu, maka aku akan berdiri di sisimu. Bukan karena masalah bisnis, tapi karena aku ingin. Clara menunduk, menahan air. Materi, sejak aku memutuskan melamarmu, aku sudah siap dengan semua resikonya. Tapi sekarang, aku sadar, aku tidak hanya ingin kamu jadi pelindung dalam dokumen hukum. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Benar-benar, kami duduk di tepi ranjang, saling menggenggam tangan. Malam itu bukan tentang pesta atau tradisi malam pertama. Malam itu adalah tentang kejujuran tentang seorang wanita yang akhirnya menurunkan temboknya. Dan seorang pria yang menerima kenyataan bahwa dirinya dipilih bukan karena status, tapi karena sifat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tahu setelah malam ini, hidup kami tidak akan mudah. Ancaman bisnis, kunjingan orang, dan tantangan dari keluarga Clara akan terus ada. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kami berdiri di pihak yang sama. Dan itu jauh lebih berarti dari apapun yang orang pikirkan tentang kami. Pagi setelah pernikahan itu, aku bangun lebih pagi dari Clara. Sinar matahari menembus tirai tipis, menciptakan bayangan lembut di wajahnya yang masih terlelap. Aku memandangnya lama, masih mencoba mencerna ucapan semalam. Semua tuduhan orang ternyata salah. Tapi seperti yang kuduga, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 9, ponsel Clara bergetar berkali-kali. Ia terbangun, melihat layar, lalu wajahnya langsung berubah tegang. "Rian, ini buruk," katanya. "Berita pernikahan kita masuk media. Dan bukan cuma di halaman gosip." Aku meraih ponselnya. Di layar, terpampang foto kami berdua di resepsi. Diapit judul besar, "Pernikahan Kilat Janda Miliuner, Manuver Bisnis atau Cinta Sejati." Artikel itu membeberkan spekulasi tentang alasan kami menikah. Ada yang bilang, aku cowok beruntung yang berhasil mencuri hati janda kaya. Ada pula yang menulis lebih pedas, aku memanfaatkan Clara demi harta. Aku menghela napas. Ya Tuhan, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Clara duduk di tepi ranjang, menatapku penuh rasa bersalah. "Ini salahku, Rian. Aku yang menyeretmu ke dalam ini." Aku menggeleng. "Bukan salahmu. Tapi kalau semua ini terus dibiarkan, mereka akan membuat cerita mereka sendiri. Dan aku akan selalu jadi si matre Clara Tehjil." Lalu, tanpa ragu, ia berkata, "Kalau begitu, kita buka saja semuanya." Siang itu, Clara menghubungi pengacaranya dan mengatur konferensi pers mendadak. Aku tidak yakin ini ide bagus, tapi ia meyakinkanku bahwa hanya dengan kejujuran, tuduhan bisa dilawan. Di depan puluhan wartawan, lampu kilat kamera menyilaukan mata. Aku duduk di samping Clara, sementara ia memegang mikrofonnya erat. "Saya tahu banyak yang menuduh pernikahan kami ini hanya soal uang." Clara memulai, "Tapi izinkan saya menjelaskan, saya menikahi Rian bukan karena dia mengejar harta saya, tapi karena saya yang membutuhkan dia." Ruangan langsung berbisik-bisik. Wartawan mulai mencondongkan tubuhnya ke depan. Clara melanjutkan, suaranya mantap,
Perusahaan keluarga saya sedang menjadi target pengambilalihan paksa. Secara hukum, beberapa aset penting akan terlindungi jika saya menikah dengan seseorang yang tidak terlibat dalam bisnis ini. Ryan, dia orang luar, dan lebih penting lagi, dia adalah orang yang saya percaya sepenuhnya. Dia tidak pernah minta apa-apa dari saya, tidak pernah memandang saya sebagai jalan pintas menuju kemewahan. Justru saya yang datang padanya, memintanya menikah demi melindungi keluarga saya. Beberapa wartawan mengangkat alis. Sebagian mulai mengetik cepat di laptop mereka. Aku hanya duduk diam, menatap Clara yang begitu tegas membelaku. Kalau ada yang mau menyebutnya pahlawan atau bahkan korban, itu terserah. Clara menutup pernyataannya. Tapi jangan pernah bilang dia menikahi saya karena harta. Kebenarannya, sayalah yang berutang budi padanya. Usai konferensi pers, berita mulai bergeser. Judul-judul di media berubah dari pernikahan matre menjadi pengorbanan pria biasa demi menyelamatkan keluarga miliuner. Foto kami diambil dari sudut berbeda, bukan lagi candid gossip, tapi potret yang terlihat seperti pasangan yang saling menopang. Namun, kebenaran ini bukan berarti masalah selesai. Malam itu, beberapa orang dari perusahaan lawan Clara mulai mengirim pesan ancaman. Kalian pikir kalian bisa menang hanya dengan trik konyol ini? Salah satunya menulis, "Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dunia tahu bahwa aku bukanlah lelaki yang mereka tuduh. Dan yang lebih penting, Clara kini berdiri di sisiku, bukan hanya sebagai pengantin baru, tapi sebagai sekutu yang siap berperang bersama." Seminggu setelah konferensi pers itu, suasana di rumah mulai terasa berbeda. Clara terlihat lebih sibuk dari biasanya. Teleponnya tak pernah berhenti berdering. Rapat demi rapat ia jalani, dan aku mulai paham ini bukan hanya soal melindungi aset keluarga. Ini perang terbuka melawan pihak-pihak yang ingin menghancurkan bisnisnya. Suatu sore, Clara pulang dengan wajah penuh semangat. "Ryan, waktunya kita serang balik," katanya sambil menaruh map tebal di meja makan. Aku menatapnya bingung. "Serang balik maksudmu?" Clara membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen, email, dan bukti transaksi ilegal milik perusahaan lawan. Kita tidak bisa hanya bertahan, kita harus tunjukkan ke publik bahwa mereka yang sebenarnya kotor. Aku terdiam beberapa saat. Kalau kita lakukan ini, mereka tidak akan tinggal diam, Clara. Dia tersenyum tipis. Mereka sudah menyerang duluan. Sekarang giliran kita. Malam itu, aku duduk di sampingnya, membantu memilah bukti yang paling kuat. Rasanya aneh. Dulu aku hanya seorang TKI yang kerjanya angkat barang di gudang. Sekarang aku duduk di ruang kerja mewah, merencanakan langkah hukum bersama seorang miliuner yang jadi istriku. Besoknya, Clara mengadakan konferensi pers lagi, kali ini bukan untuk membela diri, tapi untuk menyerang. Ia membongkar bakti-bakti di depan media, lengkap dengan data yang sulit dibantah. Video dan artikel langsung meledak di internet. Dalam waktu 2 hari, perusahaan lawan mulai goyah. Beberapa eksekutif mereka ditangkap karena penggelapan. Serangan balik ini berhasil lebih cepat dari yang kami bayangkan. Namun, yang membuatku benar-benar terharu adalah momen setelahnya. Sore itu, kami duduk di taman belakang rumah. Matahari terbenam, langit memerah indah. Clara menatapku lama, lalu berkata pelan, "Ryan, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah kehilangan segalanya. Bukan hanya bisnis, tapi juga kepercayaan pada orang." Aku menendak, merasa kata-kataku tidak akan cukup. "Clara, aku nggak pernah peduli orang mau bilang apa. Dari awal aku terima ajakanmu bukan karena harta. Aku cuma nggak mau lihat kamu berjuang sendirian." Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku. "Aku tahu, dan itu alasan kenapa aku jatuh cinta sama kamu. Bukan setelah semua ini, tapi bahkan sebelum kita menikah. Aku sudah tahu kamu berbeda." Aku menatapnya kaget. "Maksudmu, sebelum semua ini?" Clara tersenyum. "Kau ingat waktu di kafe kecil dekat pelabuhan? Aku duduk sendirian, dan kamu membantuku mengambil tas yang jatuh. Saat itu aku sadar, pria seperti kamu langka. Tidak semua orang mau menolong tanpa pamrih." Aku terdiam. Hati ini rasanya hangat sekali. Semua tuduhan, semua hinaan yang pernah ku dengar, kini terasa tak ada artinya. Malamnya sebelum tidur, aku membuka ponsel dan melihat berita terbaru. Judulnya membuatku tersenyum. Pernikahan yang disangka matre, ternyata jadi kisah perjuangan melawan ketidakadilan. Foto yang digunakan adalah saat aku dan Clara saling menggenggam tangan di konferensi pers kedua. Untuk pertama kalinya, komentar di bawahnya penuh dukungan. "Cowok ini pahlawan. Salut buat Clara dan Ryan. Bukti kalau cinta dan kepercayaan bisa mengalahkan fitnah." Aku mematikan ponsel,
menatap Clara yang sudah tertidur di sebelahku. Dalam hati aku berjanji apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisinya. Bukan sebagai suami janda kaya, tapi sebagai partner hidup yang siap melewati badai bersama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidur dengan senyum di wajah.